Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amsana ala putratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Nur Rahman rahimahullah, alhamdulillah wonten dalu menika Allah tasik paring nikmat hidayah dumateng sedaya. Mugi-mugi seluruh potensi nikmat menika saged kita terus maksimalkan untuk mensyukuri dengan meningkatkan nilai ketakwaan dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Rasulullah kalau mau dipun umurkan saking panitia pilih niki mau wonten salah setunggal jamaah kita ingkang napa niku tilar donya. Tugas kita sebagai warga muslim adalah ikut mengurusi keseluruhan dari perjalanan penyelesaian. Kalau orang Jawa mengatakan maruf napa niku napa niku ngarepi layon. Bagaimana nanti bisa selesai, dan selanjutnya tugas kita adalah banyak-banyak mendoakan pada panjenenganipun. Ibu-ibu apa bapak tadi, Pak? Oh, ibu-ibu. Pada beliaunya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan saking dosa-dosanipun, dipun tampi amal saenipun, wonten alam kuburipun dipun paringi kesejahteraan dan kedamaian di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat beliau menjadi penghuni surganya. Ibu-ibu, bapak, kita lajengaken nggih, walaupun kondisi keseripahan. Nanti insyaallah kalau mau dipun dawuhaken jam 5 paling tidak nanti baca isya lah sampai sini. Perjalanan Kediri Trenggalek itu 2 jam. Kalau pakai pusling ya 1,5 jam. Tapi persiapan perawatan wonten mriku penyelesaian administrasi setengah jam mulai ya baca isya lah. Insyaallah tidak mengganggu. Boten ganggu nggih. Aku manut jamaah mawon. Cek langsung. Bapak Ibu, kita lajengaken tema kita kadosipun umumaken dan permintaan dari panitia kawula dipun nyampaikan terkait dengan nataijul ittibaur rasul, buah hasil daripada kita itu ittiba, mengikuti sunah-sunah dari Rasulullah SAW. Nah, kalau begini kawula matur terkait dengan apa kewajiban kita kepada Rasul, kelingan apa mboten? Tasih emut nggih. Bahwa kewajiban kita kepada Rasulullah SAW yang pertama adalah tasdiquhu bima akhbar, membenarkan semua apa yang dikabarkan. Ini tugas kita yang pertama adalah membenarkan semua apa yang dikabarkan Rasulullah SAW. Tidak boleh kemudian kita tolak atau tidak kita percayai. Semuanya harus kita percayai. Jangan kemudian dibantah. Bagaimana kalau hadis dhaif? Ya berarti namanya tidak jelas, ya tidak jelas. Tapi kita apaan makullah? Cek. Kita harus menerima dan membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kemarin saya sampaikan adalah ta'atuhu fima amar, mentaati segala perintahnya. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba Rasul, kita mesti harus mentaati semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Baik itu perintah yang kita senang atau tidak kita senang, baik itu yang ringan maupun yang sulit, baik yang mudah maupun yang berat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ijtinabu manaha anhu, menjauhi semua larangannya. Tugas kita adalah menjauhi semua larangan-larangan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat kemarin adalah la na'budullaha illa bima syara'a pun. Saya, yaitu tidak beribadah kecuali yang
disyariatkan. Itu. Nah, kemudian orang-orang yang tadi, yang 4 ini, yang telah membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, mentaati semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, kemudian tidak beribadah kecuali yang disyariatkannya, maka dia akan mendapatkan buah, akan mendapatkan hasil, baik di dunia maupun di akhirat. Lagi akan mendapatkan as-sunayani, akan mendapatkan 2 kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di dunia? Ada 5 kebaikan dunia yang didapatkan oleh orang-orang yang memenuhi kewajibannya pada Rasulullah SAW tadi. Yang pertama, mahabbatullah. Dia akan dicintai oleh Allah SWT. Seneng nang ngoten kira-kira dicintai karo Allah. Seneng Pak dicintai karo bojoe seneng ngoten nggih. Dicintai karo napa niku RT mawon seneng, apa meneh karo bupati, karo gubernur, presiden, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah, Allah dawuh kepada kita di sini di dalam surat Al-Imran ayat ke-31. Surat ketiga ayat ke-31, Bapak kalau mau napa niku melihat Allah dawuh ngeten. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa aku, siapa sih? Aku sendiri siapa? Rasulullah SAW. Ikutilah Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi Allah jelaskan, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini jajannya yang menggoda. Tidak konsen. Lanjut. Kemudian Allah tegaskan wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu Allah, semoga nanti kita bisa memaksimalkan diri untuk selalu ikut Rasulullah SAW, karena Allah Subhanahu wa taala jauh, Allah sendiri akan mencintai orang-orang yang mengikuti atau mencintai Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kebaikan di dunia yang didapatkan oleh orang-orang yang ittiba pada Rasul adalah rahmatullah, akan mendapatkan rahmat atau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam surat Ali Imran juga ayat ke-132, surat ketiga ayat 132, wa atiullaha wa rasula la'alakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah, di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW jauh bahwa tidak seorang pun nanti yang masuk surga itu dengan mengandalkan amalnya. Sampai Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Wala anta ya Rasulullah, apakah jenengan juga tidak bisa masuk surga dengan amal jenengan?" Ternyata Rasul jauh, "Wala ana, walaupun saya juga tidak bisa masuk surga dengan mengandalkan amal-amal saya, kecuali nanti Allah akan berikan rahmah dan kasih sayangnya atau karunia-Nya kepadaku." Jadi Bapak Allah, bagi mereka yang ittiba pada Rasul, mentaati Rasulullah SAW, maka pantas dia itu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan mendapatkan kemudahan di dalam masuk ke dalam surganya. Ibu Bapak Allah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kebaikan yang didapatkan di dunia adalah dia akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk, mudah untuk mengikuti jalan-jalan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dahulu di dalam surat An-Nisa ayat 52, surat keempat ayat 52, ulaikal ladzina la'anahumullah wa man ya'anillahu falan yajidalahu nasira. Jadi Allah dawuh ngoten mriki,
Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barang siapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, sekali lagi semoga ini menjadi pemikiran bagi kita semua, ya. Kemudian Rasulullah SAW jauh di dalam hadisnya, di dalam hadis riwayat Tabrani, inna likulin amalin siratan. Rasulullah berdakwah, sesungguhnya setiap amal itu mempunyai puncak semangat. Setiap amal itu mempunyai puncak semangat. Dan setiap semangat memiliki titik jemu. Apa niku titik lesu. Napa nggih? Males nggih. Maka barang siapa kelesuhannya itu tetap dalam sunnahku, kelesuhannya dalam tetap itibak pada Rasulullah SAW, berarti ia telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan barang siapa kelesuhannya tidak dalam sunnahku, berarti ia celaka. Kira-kira awake dhewe niku kan awake dhewe ngerjain apa kan semua ngaten nggih. Bareng terus tapi mau termiliki insyaallah semangat sedaya nggih. Kan kalau kamu lembah terkait masalah karomah, apa karomah tertinggi seseorang itu? Istiqomah. Jadi keistimewaan kelebihan itu tidak ada apa-apanya. Yang penting itu adalah istiqomah. Itu adalah karomah tertinggi yang diberikan Allah pada kita semua. Dan untuk istiqomah itu memang sulit. Lah kadung seneng ngono ya, seneng karo sinten, seneng karo amalan apa, ngoten. Bareng terus iki kan usum iki seneng karo selawat, maca selawat sampai kesel. Bareng ngono ya sesuk wis lali selawat kan. Seneng karo apa surat napa nggih ngoten, bareng terus njeglek. Tapi muka-muka mboten. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang kelesuhannya tetap dalam sunnahku, selesulusune awake sak cekek-cekek awake tetap dalam mengikuti itibak Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah mendapatkan petunjuk Allah. Dan barang siapa yang kelesuhannya tidak dalam sunnahku, berarti dia adalah golongan orang-orang yang celaka. Maksudnya cegah itu belas orang lakoni ngoten lho. Jamaah mamane iki mau ngompeng ngoten nggih. Bareng terus jeglek. Dan jeglek niku malah ora tau ning masjid blas. Yo ngaji ngeten iki ngoten iki mbendi terus ngaji. Waleh ora kira-kira. Alhamdulillah muga-muga ndak waleh. Ya derek mangke mesti ada titik jenuhnya. Karena kene Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan pernah ditanya oleh sahabat atau para sahabat itu napa niku ya sik kemerungsung ngoten ya. Ya Rasul, masa jenengan itu hanya ngaji bersama saya seminggu sekali ngoten. Mbok ya tiap hari. Nanti pingine iki tiap hari. Kemudian Rasul dawuh, apa sampean kok iso istiqomah ndak waleh ngono. Akhirnya mulai mikir. Akhirnya Rasulullah SAW itu mengumpulkan para sahabat di tiap hari pekan atau tiap hari Selasa untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Juga ada seorang wanita itu kan juga Mary. Ini penak bapak-bapak iso perang, iso ngaji, iso ngumpul jenengan. Lah iki wong ibu-ibu pripun iki ngoten iki. Akhirnya wis lek ngono kumpulno ibu-ibu mangke napa niku saya tak datang untuk memberikan napa niku petunjuk sebagaimana laki-laki pun mendapat petunjuk. Mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW. Artinya Bapak Ibu Allah kita itu ibu-ibu tidak masalah misalnya napa ikut kajian-kajian semacam ini sebagaimana napa nih sahabiah zaman dulu juga minta diberikan bimbingan oleh Rasulullah SAW. Lanjut. Tekong ndi mau? Pinten mau? Papat. Nggih. Saiki papat. Kemudian yang keempat adalah al-izzah, akan mendapatkan kemuliaan. Nanti orang-orang yang itibak pada Rasulullah SAW yang ikuti sunnah-sunnahnya nanti akan mendapatkan izzah, kemuliaan. Ini di dunia loh yang saya sampaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Munafikun, Al-Munafikun surat ke-63 ayat 8. Yaqulu lain raja'na ila madinatin liyukhrijana azu minha adal. Mereka berkata sesungguhnya jika
kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi orang-orang yang mukmin. Tetapi orang-orang mukmin itu tiadalah mengetahui. Jadi Bapak Allah, izah, kekuatan, kemuliaan itu sesungguhnya hanya pada orang mukmin. Kalau kita tahu. Sampai Umar bin Khattab itu dawuh pada kita, nggih. Barang siapa yang mencari izah, mencari kemuliaan selain Islam, maka tidak akan didapatkan kecuali kehinaan. Jadi Bapak Ibu, satu-satunya cara dan jalan untuk mendapat kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya dari apa saja, hal yang terkecil aja lah masalah gini makan minum. Karena mangan tangan ke tangan, karena mangan tangan kiwa no, isai lebih mulia mana gitu. Ya tangan kanan ini biasanya toko ngendi-ngendi ya jelas otomatis. Ini dari sisi yang kecil saja loh. Tapi bapak ibu-ibu sukanya tangan kiri atau tangan kanan? Yo kanan kiri pak, no kerjasama, no. Sing kene nyendak, sing kene nyekel awe, no kerjasama. Jadi kan jabatan. Enggak loh, masalah aja. Suka sini ini tidak ada lah. Ya tetap dengan tangan kanan. Itu kerjasama yang salah. Bapak Ibu sekalian wakullah. Sekali lagi semoga kita terus bersemangat untuk ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dan dari sinilah nanti kita akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian yang kelima, kebaikan di dunia yang akan kita dapatkan adalah al-ghalabatu. Kita akan mendapatkan ghalabah, keberuntungan, akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana yang Allah SWT dahulukan di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 56. Wa may yatanallahu wa rasulahu waladina amanu fa inna hizballah. Bahwa fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa mengambil Allah Rasulnya dan orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah, orang yang mengikuti sunnah-sunnah dari Allah SWT, itulah yang pasti menang. Itulah yang pasti beruntung. Mereka lah yang akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Bapak-bapak, semoga ini menjadi pemacu dan pemicu bagi kita untuk terus bersemangat ya mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Ittiba pada Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar slogan ya. Biasanya awal dhewe niku kan sering mendengar atau diri kita sering menyampaikan terkait dengan sholawat. Lawat pas awal ngaji itu kemudian membacakan sholawat, semoga sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Tetapi lu amalane ora sesuai karo napa niku. Kan ngono biasane. Mangane tangan kiwa. Apa meneh lek karo kelepas-kelepus pisan ngono ya. Dan lain-lain lah. Moga-moga wonten mriki saya sedaya dan layak untuk mendapatkan al-ghalabah, mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Itu di dunia. Kemudian Allah yang selanjutnya adalah yang kita kebaikan yang kita dapatkan di akhirat. Yang pertama adalah as-syafaat, akan mendapatkan pembelaan dari Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, salah satu napa niku yang diberikan syafaat atau yang diberikan izin oleh Allah SWT untuk memberi syafaat adalah Rasulullah SAW. Dan semoga sekali lagi kita termasuk atau tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat itu. Kalau di surat apa itu? Surat Al-Baqarah ya. Ayat 255, ayat kursi itu. Apa nomor ayat kursi? Apa lagi? Ya insyaallah. Pripun ya? Allah walidina amanu. Apa pripun? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu lahu ma fis samawati wa ma fil man dzalladzi yasfa'u indahu ila bi'idnih. Jadi safa'u ila bi'idnih. Jadi dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang
diberikan syafaat itu. Jadi nanti ada orang-orang yang digendaki Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat itu. Syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawate manut, terus napa niku tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya, otomatis nanti kita akan mendapatkan pembelaan. Kan suatu ketika para sahabat juga bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, napa nggih jenengan mengke kenal kali umat jenengan sing tiba dumateng jenengan. Kemudian Rasul dawuh intinya bahwa semua apa yang di sunah-sunah yang di napa niku yang dicontohkan Rasulullah SAW kemudian ditiru itu akan mendapatkan asar, akan ada bekas-bekasnya. Nanti ahli sujud nanti juga ada bekasnya, ahli wudhu nanti juga ada bekasnya. Jadi jangan khawatir Bapak-Bapak, nanti kita tidak dikenal. Sampai Rasulullah SAW dawuh, bagaimana menurut jenengan kalau ini sawah kan, seluruh sawah itu nanti penuh dengan kuda berwarna hitam. Kemudian ada kuda berwarna putih. Nah, kinten-kinten mudah apa sulit membedakan? Mudah. Nah, seperti itulah nanti Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mudah untuk melihat hamba-hambanya. Jadi jangan khawatir. Nah, tukang adzan. Tukang adzan nanti kan tubuhnya menjadi tinggi-tinggi. Jadi tidak kelihatan lah kayak tukang adzan. Orang samar terus mungkin keliru gitu. Misalnya ada ngaku-ngaku ya tidak bisa. Sampai pendek tukang adzan tidak bisa. Nanti akan semua itu menimbulkan atar. Bapak Ibu Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di akhirat kita akan mendapatkan nadharatu wajhi. Kita akan mendapatkan keceriaan wajah. Wajah kita akan ceria. Senang ngono nggih. Senang karena akan bertemu dengan Tuhannya yang selalu disembah tiap hari dan dia tidak mengetahui karena Sang Maha Ghaib. Nah, pada saat itu keghaiban itu akan dinampakkan. Kemudian kita bisa melihat langsung. Wis ngeten mawon kira-kira sing dunya mawon. Awal dhewe ngeten iki salat kan ngadep kiblat. Terus nggih? Yang dimaksud kiblat itu mana? Ka'bah kan? Nah, jenengan iki lho salat ngadep kiblat, ngadep Ka'bah. Asline kan ngoten. Jenengan ora roh Ka'bah lho, ning ndi rupane piye kan ora roh. Terus jenengan mengke umroh utawa haji wonten mriku, terus suruh Ka'bah. Seneng mboten? Oh, seneng banget kan? Terus kan nangis apa guyu? Nangis. Saking senenge. Nangisnya banter apa lirih? Banter. Saking senenge. Artinya Bapak-bapak, kita loh melihat Ka'bah saja senang, dan ini nanti kita akan melihat Sang Pencipta Ka'bah itu, Sang Pemilik Ka'bah itu, Allah Subhanahu wa taala. Senang mboten? Senang. Itu di akhirat. Allah dawuh di dalam surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah surat ke-22. Surat ke-75 ayat 22. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Nama wajahnya berseri-seri. Awalnya ngoten malah kira-kira bijing. Oh iya jelas nonton. Nah, Rasul juga dawuh di dalam menapa niku hadisnya. Nadaratallahu amra as-sami'a minna hadisa wa hafizahu hatta yubalighatu ghaira quruba hamili faqdin ila ma huwa abqahu minhu wa rabal hamili fiqatin laisa bi faqih. Rasulullah SAW dawuh, semoga Allah menyinari wajah seorang yang mendengarkan hadis dari kami, lalu ia hafal sehingga ia menyampaikan kepada orang lain. Boleh jadi seorang pembawa fikih menyampaikan ilmunya kepada orang yang lebih paham, dan boleh jadi pembawa fikih bukanlah seorang yang faqih. Jadi Bapak-bapak intinya bahwa tidak harus yang menyampaikan itu lebih pintar daripada yang disampaikan, yang menerima nama niku apa yang disampaikan. Bagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril. Kan pertama itu Rasul ditanya, "Akhbirni anil Islam." Kabar kepada kau tentang Islam. Rasul lancar menjawab, "Al-Islamu apa niku?
Antashada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimis shalah wa ta'iz zakah wa siyami Ramadan dan seterusnya. Kemudian ditanya aguni anil iman. Rasul juga lancar. Al imanu antum minna billahi wa malaikati wa kutubi wa rasul dan seterusnya. Kemudian ditanya lagi aguni anil ihsan. Kabarkan tentang ihsan. Ak ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yarak. Jadi Rasul lancar. Setelah itu ditanya yang keempat, akhbirni anis saah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kemudian Rasul apa jawabnya? Yang ditanya tidak lebih pintar dari yang ditanya. Jadi teman-teman ini harus lebih pintar dari jenengan. Kata Pak Guru ngapunten estu. Jadi jangan dikira terus yang di depan itu masih lebih pintar, tidak. Lanjut. Tapi intinya Bapak-bapak, nanti kita akan mendapatkan keceriaan. Bahkan kalau di sini itu di dunia pun akan mendapatkan keceriaan. Bahkan sering saya sampaikan Bapak-bapak bahwa calon penghuni surga itu dari dunia sudah ceria. Sudah bahagia. Jadi lek pengen jenengan pengen ruang lebu surga, ya dia itu selalu bahagia. Apapun kondisinya, loro ya bahagia, sehat ya bahagia, melarat ya bahagia, kaya juga bahagia, tidak punya uang juga bahagia, banyak uang juga bahagia. Jadi pejabat juga bahagia, jadi rakyat juga bahagia. Saya ketawa dewe. Jadi rakyat ngono ya rata anu. Oleh dadi pejabat nek kemelintine metu. Wis ora gelem ngaji pisan ngono. Cirine bahagia. Cirine bahagia iki Allah dawuh ngeten. Iki jan angel pertanyaane. Pertanyaan wong pinter. Apa? Allah juga dawuh wonten surat Fussilat ayat 30 ngeten. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma taqamu tanatanazalu alaihim al malaikah ala taqafu wa la tasanu abil jannah alati kuntum tu'adun. Jadi orang yang bahagia siapa? Orang yang bahagia yang pertama adalah tandanya dia itu tidak takut. Ngadepi kehidupan melarat ya enggak wedi. Orang di duit ya ora wedi, lara ya ora wedi. Lawak dhewe. Dadi rakyat wedi, ra duwe duit wedi, lara wedi mati kan ngoten nggih. Padahal kita tahu napa niku manfaat. Lek kita tahu manfaatnya orang sakit itu baru demene jenengan pengen lara terus. Coba kita lihat Rasulullah dawuh terkait dengan masalah sakit itu labak sarapopo. Ngoten nggih. Angel toh? Apa? Karena dia itu menjadi kafarat kalau nanti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian akan dinaikkan derajatnya dan akan selalu dibersamai oleh Rasulullah SAW. Jadi bersamai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah ma'a sabirin kalau kita sabar. Akhirnya nanti kembali kepada dalam kondisi tidak punya dosa. Seneng nggak betul? Seneng tapi loro gelem apa? Ora gelem. Angel pokoknya cah kene iki. Diomongi ora percaya, labak sal. Kemudian yang kedua, apa tadi? Ala taku wala tahzanu, tidak bersedih. Orang gampang susah, orang gampang napa niku mau. Orang gampang gupuh, orang gampang gupuh. Nah, itu orang-orang bahagia orang gampang gupuh. Awalnya lho gampang gupuh. Nah, masalah didik iki puya-puya wis bingung ae. Mlayune dukun ra ketemu, mlayu nang gone ra ketemu. Terus mlayu nanti akhirnya. Wis didhawuhi bilih. Kembali kita itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalinya kepada Allah, jangan kemana-mana. Tidak selesai, malah susah. Melarat susah, jadi pejabat. Ngono wis masalah nggih, kesenengan. Senenge dadi pejabat, lara dadi pejabat ra seneng. Ya, satu mantan pejabat ki oleh yang ngenten iki ngaji karo pensiunan pejabat ki rada anu. Ya untungnya ya tahu pengalaman dadi pejabat, dadi ya rada kendel ya. PD. Ngapunten nggih, Pak. Kemudian apa? Yang ketiga tanda bahagia itu abasiru bil jannah. Dia itu selalu optimis. Optimis.
Kalaupun nanti dalam kondisi seperti ini, nanti Allah akan mengganti di akhirat. Nanti Allah akan berikan selesai. Nanti optimis, nanti ada solusi. Lawan dewe. Gupo tok ngono nggih. Wis susah gupo. Bingungi weden kuwatir ngoten. Nah, tandanya apa berarti orang bahagia tadi? Tidak takut. Tidak susah. Tidak gupuan. Kemudian apa? Optimis. Sampun ngoten ya? Insya Allah berarti bahagia. Mantap. Guyune ora penak ngono iki. Gurune ngancepi aku. Lah pertanyaannya apa ciri-ciri ini bahagia? Ora enak lek ora digoleki ning ayo. Ning Al-Qur'an. Ning Al-Qur'an panggaene ada solusi. Ada pangada. Ya kalau kita mendefinisikan dengan definisi kita sendiri tidak ketemu. Cukup nggih, ngoten nggih. Teko ngendi bawa aku lalisan. Buku mau lho sing ngene apa niku kebaikan yang didapatkan di akhirat. Nadaratul wajhi akan mendapatkan wajah yang ceria. Jadi neng dunia ya ceria, neng akhirat ya ceria. Napa kok ceria? Ya ceria, orang masalah, ono labak sarapopo. Wonten mriki nggih ceria sedaya. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah mujawaratul rasuli. Dia akan berdampingan dengan Rasul. Nanti orang-orang pengikut sunnahnya nanti akan berdampingan di akhirat nanti bersama Rasul. Seneng apa ora? Awal dhewe ngene iki amar Mbah Lurah seneng mboten? Seneng. Amar bupati seneng. Amar gubernur seneng. Amar presiden luwih seneng. Lah kita nanti dibersamakan dengan Rasulullah, wah seneng banget. Tapi ya jauh pangkal daripada api kalau kita itu ingin berdampingan Rasul tapi kita sendiri tidak mau mengikuti. Allah dawuh wonten surat An-Nisa ayat 69. Wa may yutillaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin minas siddiqin minas syuhada wa sholihin wa husna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, barang siapa yang mentaati Allah dan itibak pada Rasul, mengikuti sunnah-sunnahnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Siapa mereka? Para nabi, kemudian para siddiqin, orang-orang yang siddiq, yang jujur, kemudian orang-orang yang mati syahid, para syuhada, kemudian orang-orang yang soleh, orang yang baik, dan mereka adalah teman sebaik-baiknya. Nah, kira-kira jenengan pengen nomor sinten? Karena enak itu yang sing guyone, yang neraka ya kowe nak amor teledek sing ayu-ayu zaman itu. Penyanyi-penyanyi sing ayu-ayu. Oh, pikirannya jan pikiran. Lah masane ning kono kek mikir mau awake lara kabeh mikir teko kono. Panjenengan lho kena real ora konsentrasi ning kene ora iso mikir. Wis ora anu kok lali karo sedaya. Apa meneh larane mulai dari kaki sampai ke otak kok. Lanjut. Nah, kemudian terlepas. Yang kelima, kita akan mendapatkan al-falah. Falah itu artinya apa? Kemenangan. Allah dawuh di dalam surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat ke-22. Di akhir ayat itu Allah dawuh ngeten bahwa ulaika hizballah, bahwa para gulungan Allah, orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, mengikuti Rasulullah SAW, adalah kemudian Allah tegaskan ulaika hizballah ala inna hizballahi humul muflihun. Hanya mereka lah gulungan Allah, yang menjadi gulungan Allah. Sesungguhnya gulungan Allah itulah yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan.
Jadi tidak bisa Bapak Allah kita kemudian ingin mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan dengan cara napa niku membuat aturan sendiri, tidak mengikuti aturan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan bisa. Sebentar cukup nih. Ada yang mau didiskusikan monggo. Ibu-ibu, iya bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bahwa orang siapa yang menjalankan undang-undang Rasul akan dekat dengan Rasul. Nah, di sini kan undang-undang Rasul sangat banyak sekali. Terus penyampaian di antara penyampaian undang-undang Rasul jadi problem. Nah, sekarang bagaimana sebagai kepada untuk memilah-milah seperti ini? Di mana tempatnya, di mana waktunya? Karena waktu itu sudah ada batas dalam. Berarti intinya pertanyaannya mata putih kui. Sunnah Rasulnya ini, bahkan semua sunnah Rasul itu kan kita banyak tahu dapat informasi itu karena kita adalah umat yang jauh. Ya. Dapat informasi para kiai, dari orang-orang ini yang kita anggap mampu memulai dan kita sebagai umat kan memilih-pilih. Mana kita yang secara sederhana saja bisa kita pertahankan. Ya. Jadi Bapak Allah sama niku niku kata sampun napa niku para pendahulu kita termasuk para salaf pun juga sebenarnya sudah mulai memilah dan memilih nggih. Anak awal dulu banyak mungkin hadis-hadis napa niku sunah-sunah yang napa niku kadang-kadang bukan disandarkan pada Rasulullah SAW, akhirnya dipilah-pilih. Nah, akhirnya muncul berbagai macam napa niku kumpulan hadis. Nah, yang masyhur kan sekarang kan Bukhari Muslim. Nah, kemudian nanti bisa setelah itu ke sunan-sunan yang lain. Karena ada 9 sunan ya, 9 napa niku kumpulan hadis yang bisa kita pakai. Kalau jenengan pengen lebih detail lagi, nanti disarikan oleh beberapa tokoh-tokoh yang kontemporer. Misalnya Nasiruddin Albani itu juga sudah mengumpulkan khusus hadis-hadis sahih. Atau yang lain juga begitu. Jadi tidak usah khawatir mangke itu kemudian awak dhewe, Pak iki kok awak dhewe malah keliru ning nggone hadis yang dhaif misalnya ngoten. Ndak lah. Di sini sudah kompeten semua yang isi tak dilihat yang di papan itu insyaallah sudah tersarikan. Ya napa niku tinggal gini aja Bapak, kita mulai dari mana? Mulai dari hal yang kecil. Kita sampaikan dari makan, minum, kemudian cara makan, cara minum, cara tidur, cara bergaul dan seterusnya yang kecil-kecil dulu. Pak, tapi umur kita sudah segini kan nanti apa ya nutut waktune padahal yang kita ingin lakukan itu banyak. Ya sebanyak apa yang ingin kita ketahui ya itulah sementara yang kita kerjakan. Jadi ngoten lah dan hal yang mulai dari hal yang kecil. Ya semoga nanti juga ada yang mengkaji terkait dengan sunnah. Kalau ingin kitab yang kecil aja nanti bisa ke Sama'il Nabi itu ya cukuplah untuk memberitahu kita bagaimana cara hidup Rasulullah SAW. Nah, ngotenlah kita beli ada murah kalau kitabnya sekitar 100.000 sudah dapat Sama'il Nabi. Terjemah. Kalau tidak terjemah malah bingung kok macamnya. Nah, ngoten dan mungkin sementara. Nanti sedikit-sedikit jangan tanya aja kalau terkait dengan sunahnya apa nanti kita jawab dikit-dikit. Ngoten apa? Monggo kita ayo santri kuwi. Ada, ibu-ibu ada? Ah cukup. Iya monggo. Bagaimana cara kita istiqomah pada kejenuhan itu merupakan suatu keniscayaan. Bagaimana cara kita untuk istiqomah dalam beribadah pada jenuh itu merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Bapak itu pertanyaannya juga luar biasa. Bagaimana untuk bisa
napa niku mempertahankan istiqomah nggih, kita nanti kemudian tidak jenuh ngono nggih. Napa mangke anu ae dikaji khusus di waktu yang lain ini terkait dengan napa niku tip supaya nanti kita bisa istiqomah. Nah, salah satu tip yang bisa kita lakukan Bapak-Bapak adalah kita napa niku mempelajari dan memahami akan berbagai macam fadilah. Kalau di teman-teman jamaah itu kan ada yang napa niku mengkaji kitab namanya Fadilul Amal nggih, fadilah-fadilah amal. Misal dari situ nanti kita akan semangat. Kalau tahu fadilah-fadilahnya. Misalnya kalau baca ini seperti ini, kalau melakukan ini seperti ini, nanti gak semangat. Kalau tidak tahu fadilahnya yo tidak semangat. Misalnya jenengan mengapa kita sholat, terus ngerti fadilahnya sholat kan yo tidak semangat. Tapi kalau nanti kita tahu fadilahnya sholat, nanti semangat. Juga nanti kita juga harus tahu ancaman terkait dengan kalau kita meninggalkan amal itu, kecuali fadilahnya. Nah, juga nanti kita akan semangat. Kalau kita menegakkan sholat bagaimana, kalau nanti kita ngerjakan bagaimana. Kalau kita tidak tahu itu nanti ya itu anggap yang remeh-remeh saja. Mungkin sementara itu nanti insya Allah di lain waktu kita sampaikan terkait dengan itu, terkait dengan hal ini. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Bapak Ibu sekalian, ngoten saya kalau atarakan mungkin-mungkin terus kita bersemangat dan kita terus belajar terkait dengan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Sebagaimana pesan dari komandan tadi untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Semoga nanti di sini juga ada orang-orang yang menyampaikan terkait dengan hal itu, okay? Sunnah-sunnah Nabi, sehingga nanti kita bisa mengikuti keseluruhannya. Kalaupun tidak keseluruhannya, paling tidak kita sudah mengikuti sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Mboten ngapunten wonten lepatipun mugi bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.